Awalnya aku pikir ini adalah tempat paling aman, nyaman buat masak dan makan dengan tenang di pinggir kebun guys. Sampai nggak kepikiran sama sekali kalau hal paling nggak diduga itu pun bisa aja terjadi kalau udah di alam bebas gini. Meskipun sampai sini semua masih kelihatan aman ya guys. Dan buat yang nonton part sebelumnya, ini tadi aku habis makan durian yang banyak. Nah, sebagai orang yang udah sering ngejelajah hutan atau main ke kebun dengan berbagai kondisi dan medan yang dilewati, kita emang udah terbiasa masak di mana aja ya guys. Dan emang salah satu pilihan terbaiknya kalau udah ke tempat yang belum berpondok gini adalah di tepi sungai, biar lebih gampang ngambil air dan nyuci-nyuci apa yang perlu dicuci. Seperti halnya kita hari ini guys. Oh ya, dari tadi aku nemuin banyak banget siputnya. Ini pertama kali aku bakal nyoba masak si ikan satu ini. Belum tahu juga rasanya gimana, amis atau enggak. Kata mamaku ini salah satu ikan sungai yang ukurannya bisa cukup besar guys. Yang aku buat ini aja belum seberapa. Ini kami sebutnya kalau nggak salah ini bahasa Indonesianya ikan gurame ya guys. Sebenarnya aku udah sering dengar nama ikan tersebut dan jujur baru tahu kalau ternyata bentuk ikan gurame itu kayak gini. Dan yang aku mau masak ini beratnya tadi sekitar 2 kiloan. Sampai buang sisiknya tadi aku lama banget guys, karena terlalu besar. Kayaknya nih kepalanya aku buang aja, nggak terlalu banyak juga daging di situ. Oh ya, di part sebelumnya tadi banyak yang nanya, Kak, sayur apa yang merah-merah itu? Ini adalah bunga kecombrang ya guys, yang kelopaknya udah dibuang. Emang biasanya kita masak kecombrang di sini nggak pernah sama kelopaknya guys, pasti habis dibuang sampai gundul gitu. Dan kayaknya enak kita masakin sambal simpel aja buat nanti temen ikannya. Dan untuk si rebungnya nih sendiri, kira-kira enaknya dimasak apa ya guys? Apa dicampur dengan kecombrang juga cocok? Nah, seperti yang aku cerita di awal, kalau aku belum pernah nyobain si ikan satu ini apalagi masak, jadi aku sempat tanya mamaku enaknya dibuat apa. Rencananya pengen aku bakar, terus mamaku bilang mungkin itu kurang cocok, diasapin aja terus dimasak kuah. Ribet amat karena aku orangnya keras kepala dan penasaran. Ya udah, kalau udah diiris gini berarti tetap pengen aku bakar guys. Kalau feeling aku sih kayaknya si ikan ini enak. Dan pas diiris kecil-kecil pun aku nggak nemu ada duri-duri kecilnya, berarti ini cuma punya tulang besarnya aja guys. Aku paling suka ikan yang kayak gitu. Dan biar aromanya tambah enak lagi nih, aku mau perasin jeruk guys. Oh ya, ngomong-ngomong soal durian yang tadi aku makan di sini, tadi sempat nanya buat tempoyak itu gimana, karena kebetulan Dayak kita di sini tuh nggak tahu buat guys. Dan tadi aku udah sempat baca di komen, ternyata banyak banget temen yang ngirim resepnya. Baru tahu kalau ternyata buatnya sesimpel itu ya guys. Katanya tinggal keluarin bijinya terus kita diamin dalam toples gitu sekitar 3 harian. Tapi yang aku mau tanya lagi, setelah proses itu udah bisa langsung dimakan atau harus dimasak dulu guys, atau dimasak campur sesuatu atau apa gitu. Nah, ini deh ikan guramenya tadi udah aku perasin jeruk yang cukup. Harusnya ini udah enak banget ya guys. Kita cuci-cuci dulu. Setelah ini aku mau marinasi sama sedikit bumbu. Tapi karena ini aku masih mau nunggu bara apinya jadi dulu baru dibakar, jadi aku mau ngerebus si rebungnya duluan guys. Ini yang aku rebus khusus bagian pucuknya aja karena pengen dijadiin lalapan. Kebanyakan orang ngolah si rebung ini dibuang dulu air pertamanya setelah direbus, tapi kalau aku udah bisa langsung dimakan gini aja guys. Yang penting rebusnya lama sampai udah nggak pahit lagi, udah bisa dicocolin sambal. Untungnya sampai di sini situasi kita di tepi sungai masih aman, cuma masih banyak yang pengen siapa yang gak betah di kebun kalau ketiban durian hanyut yang montong kayak gini guys. Padahal niat awalnya cuma mau bersihin rebung. Nah, ini sebenarnya kita habis belusukan nyari sayur liar buat apa yang bisa dimakan hari ini, dan lumayan dapat beberapa rebung nih guys. Sebenarnya kebun di sini tuh lebih banyak isinya tuh buah-buahan, tapi paling yang berbuah tahun ini ada sedikit rambutan dan juga durian. Dan karena emang isi kebun kita di sini adalah buah-buahan, jadi gak ada sayur yang ditanam ya guys. Jadi paling belusukannya tuh sayur-sayur yang tumbuh liar di hutan aja, seperti rebung yang lagi aku bersihin. Dan seperti yang sering aku cerita juga, kalau rebung itu banyak duri-duri kecil atau miangnya, jadi paling bagus kita nyuci di air mengalir gini guys. Jujur ini salah satu sayur liar yang gak pernah bosan aku makan. Nah, ini lumayan kaget pas masih ngebersihin, nemu kayak ada yang hanyut mirip-mirip durian. Ternyata bener guys, kayaknya pohon durian orang yang di hulu sungai ini ada yang jatuh. Kebetulan pohon durian kita sendiri tahun ini belum ada yang berbuah guys, jadi seneng banget bisa nemu ini, lumayan. Tapi pastinya aku nengok ke hulu di ujung sana seperti ada penampakan guys. Ternyata ini adekku baru pulang cari durian jatuh di hulu sana guys, dan sengaja dihanyutin karena lihat aku di sini. Gak sabar mau makan, katanya jangan dibuka dulu, tunggu diambil beberapa lagi. Sambil nunggu mending aku main Lemo aja. Di sini aku suka banget main tanam sayur dan bisa dapat rezeki tambahan. Di Lemo banyak game online seru yang bisa dimainkan bareng teman-teman. Ayo main bareng, aku taruh link di bio aku ya. Nah, ternyata ini adekku lumayan lama belum balik, kayaknya pohon duriannya lumayan jauh deh. Jadi mending ini aku selesaiin aja bersihin si rebung tadi. Padahal ini tadi udah gak sabar makan duriannya, ntar kalau udah terlalu lama aku buka sendiri aja. Nah, karena rencana hari ini kita bakal seharian di kebun, jadi pengen masak makan siangnya di sini aja guys. Jadi beberapa rebungnya nanti pengen langsung aku masak. Oh ya, aku pernah baca komen yang bilang katanya dia pernah makan rebung dan rasanya kayak bau pesing gitu. Itu pasti karena udah nggak seger banget guys. Coba diolah langsung habis petik kayak gini, rasanya enak banget. Nah kan karena adekku yang tadi ini belum balik-balik dan entah kapan dia balik, mungkin kasihkan nyari durian di pohon-pohon lainnya lagi. Jadi ini kita buka aja satu guys. Sebenarnya kalau nemu durian jatuh di kebun gini yang pohonnya banyak banget, nemu isi yang bagus tuh nasib-nasiban guys. Kadang nemu yang buahnya besar tapi pas dibuka dagingnya tipis banget. Ada juga yang dagingnya tebal tapi
tapi rasanya pahit. Tapi nampaknya hari ini kita beruntung banget guys. Ini yang aku buka sudah dagingnya tebal, tapi belum tahu rasanya pas apa enggak. Dan ternyata ini rasanya enak banget guys, creamy kayak durian susu. Karena sebelumnya aku udah makan yang rasanya pahit gitu. Ada beberapa temanku suka yang rasanya pahit, tapi kalau aku sendiri nggak suka guys. Oh ya, sepengalaman aku setiap buka durian di kampung, kalau ada yang warna coklat-coklat di tengah kulitnya itu, pasti daging duriannya tebal dan rasanya enak banget. Ada yang tahu nggak ini jenis durian apa guys? Kalau seenak ini sih mau 3 biji juga bisa aku habisin sekali duduk. Heran sama orang yang gak suka makan durian seenak ini loh guys. Oh ya, ada yang tahu nggak asal usul si buah satu ini? Menurut yang pernah aku baca, si buah satu ini udah tumbuh liar di hutan Kalimantan dan Sumatera dari zaman purba. Dan di Kalimantan lain aku sering lihat orang ngolah ini jadi tempoyak. Sementara Dayak kami sendiri nggak tahu makan tempoyak guys. Kira-kira gimana rasanya ya? Penasaran juga kalau ngelihat orang campur-campur sama sayur gitu. Ada yang tahu nggak gimana cara buatnya guys? Kalau durian lagi numpuk di rumah kayak gini, pengen juga sekali-sekali nyobain. Ngomong-ngomong ini duriannya udah hampir. Inilah satu alasan kenapa aku susah banget diajak pulang ke rumah kalau udah mainnya di kebun. Yang penting masih ada yang bisa dipetik, apapun bisa jadi makanan enak di sini guys. Seperti di kebun hari ini, aku pengen cari-cari yang bisa dirujak dulu. Meskipun sebagian buahnya nih tadi udah lama aku petik di rumah ya, dan terabaikan gitu aja di dapur karena nggak ada yang mau makan. Nah kalau buah satu ini sendiri sebenarnya nggak cocok dirujak ya, tapi aku perhatiin sayang banget guys, saking nggak pernah diambil, abis-abis gitu aja dimakan sama binatang. Jadi daripada kemakan binatang lagi, mendingan kita petik aja ya. Terserah nanti siapa yang mau makan di pondok. Dan biar nanti nggak bolak-balik lagi ke pondok ke sungai buat bersih-bersih, jadi aku lebih sukanya langsung kupasin semua di sini aja guys. Meskipun cuaca di kebun gini cukup panas, untungnya angin lumayan kencang jadi bisa bikin suasana lebih sejuk gitu guys. Oh ya, ada yang pernah nonton nggak? Aku pernah petik nanas jumbo di depan rumah dan jujur aja jenis nanas yang ini nggak semanis itu guys. Mungkin karena itu juga udah lama nangkring di dapur tapi nggak kemakan-makan. Tapi tenang aja, kalau udah kena angin kebun gini terus kita olah dengan racikan yang enak, mungkin satu baskom sekilas aja ngabisinnya. Nah kalau buah coklat satu ini pasti udah sering lihat aku makan juga ya guys kalau lagi musim buah di kampung. Menurut aku ini masih bisa dibilang saudaraan lah sama buah mangga, cuman yang ini teksturnya lebih kasar dan untuk aroma juga cukup berbeda guys. Jadi kalau pengen ngerujak yang ada rasa mangganya, menurut aku yang tadi belum bisa mewakili guys. Makanya ini aku juga bawa mangga dari rumah. Pas banget sesuai yang aku mau, mangganya masih setengah mateng guys. Dan gak ketinggalan ada jambu airnya juga. Ini juga salah satu buah yang lagi melimpah banget di pekarangan rumah guys. Selain dirujak, menurut kalian si buah ini enaknya diolah jadi apa lagi ya? Menurut aku ini salah satu buah yang gak bisa disimpan lama, cepet banget busuknya, dan kalau lagi berbuah itu lebat banget sampai jatuh-jatuh guys. Dan saking bingung mau dibuat apa lagi selain cuma dirujak, jadinya setiap berbuah lebih banyak yang jatuh dan busuk daripada yang dimakan guys. Mungkin ada teman-teman yang punya tips gimana cara mengawetkannya atau gimana cara diolah biar lebih enak lagi selain dirujak. Nah ini langsung aja buah yang tadi udah kita kupasin semua, dipotong-potong kasar aja. Jangan lupa sambil-sambil dimakan juga guys, karena kayaknya ini piringnya kepenuhan. Bahkan ini tadi aku nggak kupasin semua karena ternyata kita nggak punya piring yang lebih besar lagi di kebun. Tapi serius dimakan gini aja tanpa disambalin juga udah enak banget loh guys. Itulah seperti yang sering aku bilang, pokoknya apa-apa kalau udah kena angin kebun gini jadi enak aja, padahal di rumah tadi nggak pernah ada yang sentuh. Ini kalau nanasnya sendiri nggak asam sama sekali, tapi juga nggak terlalu manis, bisa dibilang kayak agak ambar gitu, tapi tetap enak apalagi buat yang nggak suka gula. Nah dan langsung aja ini aku mau tuangin percabeannya. Sebenarnya aku pengen yang asam gitu guys, tapi kayaknya buah aku kali ini terlalu manis deh. Lupa metik padahal tadi banyak belimbing ulu di samping rumah. Ya tapi nggak apa-apa lah, berhubung ini juga belum makan siang, jadi makan yang terlalu pedas dan asam juga kayaknya nggak bagus buat lambung deh. Jadi langsung aja ini kita makan guys. Serius, ini adekku yang videoin aja udah ngiler guys. Bahkan kuahnya juga gurih dan segar, nyatu sama berbagai aneka rasa buah yang tadi. Kayaknya ini lebih tepatnya disebut asinan ya guys. Dan habis ini kita bakal ngebolong sayur di sekitar kebun buat masak makan siang nanti guys. Cerita kita masih panjang, aku lanjut. Siapa yang sama kayak aku mau masak apa aja di ladang gini pasti terasa sedap. Gak perlu mewah, yang penting ada persambalannya. Mau makan dengan nasi putih juga bisa makannya lahap banget guys. Apalagi kalau bisa ditemani sama buah yang seger kayak gini juga. Ini salah satu mangga yang manis banget di kampung loh guys. Yang aku suka dari si buah mangga satu ini, dia sama dengan rambutan yang bisa berbuah setiap tahun. Bahkan dimakan mentah untuk dirujak juga aku suka banget. Nah buat yang nonton part sebelumnya, di sini tadi aku juga udah masak salah satu menu, yaitu ayam geprek yang dicabain banyak banget. Seperti yang terlihat di ulekan tuh, mangganya manis banget, sayang kalau bijinya langsung dibuang. Jadi ini tinggal kita tunggu lalapan genjernya mateng guys. Oh ya, sebenarnya ini udah dari menggoreng ayam aku udah was-was lihat si tungku kayunya ini guys. Sedikit lagi pasti bakal kebakar dan patah. Makanya nih dari tadi aku pantau apinya, hati-hati kalau terlalu besar bisa menghanguskan kayu yang di atas, dan kalau terlalu kecil ini juga cenderung bakal merah kayak gini guys. Lihatlah hasilnya, karena
dari tadi apinya nggak terlalu besar, harusnya ini benar-benar mendidih baru warnanya cantik ya. Nggak apa-apa lah, yang penting ini udah mateng dan kita udah bisa lanjut makan. Perkara warna yang penting tidak mengubah rasa. Nah, ini dia hidangan kita di ladang hari ini guys. Meskipun masaknya bertarung dengan asap, nyamuk, semut, tapi emang begitulah seninya kalau udah nyatu dengan alam ya guys. Justru aneh kalau udah masuk hutan gini nggak ketemu binatang sama sekali. Udah ngiler sama ayam gepreknya dari tadi. Tapi aku udah baca komen katanya ini lebih tepatnya dibilang ayam penyet guys, karena kalau dibilang geprek harusnya bertepung crispy gitu ya, sementara aku nggak tepungin sama sekali. Ya apapun namanya lah guys, yang penting ini aku makan dulu. Ini sambalnya pedas dan seger banget. Gak sih ya, memang kita tenggelam sampai metik si genjernya ini tadi. Dan emang iya sih guys, metik sayur langsung masak di hutan gini tuh rasanya lebih enak. Ayam goreng ini pedesnya enak banget sih. Tapi kayaknya ini aku kurang banyakin cabenya lagi ya. Kayaknya harus tumpukin cabai lebih banyak lagi kayaknya. Oh ya, aku baru ingat saat makan gini aku udah baca komen kalau aku perhatiin kakak ini kurang sopan. Ke kebunnya rame-rame tapi selalu dia yang makan duluan dan sendiri. Terus orang tuanya dikasih sisa. Sebenarnya itu yang nampak di kamera aja guys. Kan kadang-kadang kalau mau makan rame-rame depan kamera, orang tua aku kadang gak nyaman atau adik kakak aku gak nyaman. Jadi aku gak paksain. Jadi aku kelihatannya makan sendiri. Kadang-kadang juga mereka yang makan duluan dari aku. Dan sebenarnya kami di rumah sendiri nggak pernah masalah siapa yang mau makan duluan, yang penting nasi atau lauknya jangan dikasih habis ya. Dan kebetulan ke ladang hari ini tadi cuma berdua sama adekku, jadi nggak mungkin aku habisin ini semua ya guys. Oh ya, tadi kan aku ada bakar terong asap disambelin kayak gini, enak banget loh guys. Pokoknya yang penting ada sambal, siapapun temennya pasti bakal lahap kemakan. Aku lanjut dulu guys, bye bye.